Bum Jo dan Hamyong terlibat dalam percakapan yang menarik. Bum Jo terkesan dengan informasi yang diterimanya dan bertanya kepada Hamyong apakah dia mengakui bahwa manajer Sung tidak memeriksa sertifikat kematian. Hamyong mengkonfirmasi bahwa hal tersebut benar dan menurutnya hal itu menjadi alasan mengapa manajer Sung tidak menggugat atau menyangkal apapun. Bum Jo menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi bencana bagi manajer Sung karena sertifikat kematian akan menentukan nasib hidupnya. Namun dia mengungkapkan keheranannya bahwa Hamyong tidak terlihat peduli, terutama karena Ibu In-ha terlibat. Namun Hamyong menegaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli. Bum Jo menyatakan bahwa dia peduli dan mencoba menyuarakan perasaannya. Namun Hamyong dengan tegas menyatakan bahwa mereka sudah putus dan meminta Bum Jo untuk berbicara tentang hal lain. Bum Jo bertanya tentang hasil penelitian yang dilakukan Hamyong. Dan Hamyong bertanya apakah Bum Jo telah bertemu dengan rekan kerjanya. Bum Jo mengonfirmasi bahwa dia telah bertemu dengan 4 rekan kerja yang semuanya memberikan informasi yang sama, bahwa kematian tersebut bukanlah bunuh diri, melainkan akibat penyakit jantung koroner. Hamyong terkejut dan bertanya apakah semua rekan kerja memberikan respon yang sama, dan Bum Jo mengkonfirmasi bahwa ya. Hamyong kemudian mengakui bahwa pemilik bus benar. Pada suatu waktu Yurai kembali ke pertemuan dengan teman-temannya dengan suara yang terdengar serak. Hamyong langsung menanyakan mengapa suaranya seperti itu, tetapi Yurai meminta agar tidak ditanyakan. Yurai kemudian menjelaskan bahwa dia bertemu dengan saudara dari supir bus, dan karena tempat tersebut sangat ramai, dia harus berteriak agar didengar. Hamyong kemudian bertanya apa yang dikatakan saudaranya tentang penyebab kematian. Yurai bertanya kepada seorang informan apakah saudaranya memiliki penyakit kronis. Informan mengangguk. Yurai kemudian menanyakan apakah saudaranya tidak bunuh diri, mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut didapat dari saudara informan. Yurai menjelaskan bahwa saudaranya mengatakan bahwa pemilik bus benar, bahwa saudaranya meninggal karena penyakit jantung koroner. Hamyong dan Yurai membicarakan mengenai penyakit jantung koroner, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Bum Jo menyatakan kecurigaannya terhadap alasan informan membohongi mereka 6 tahun yang lalu dengan mengatakan bahwa kakaknya bunuh diri. Yurai mengemukakan kemungkinan bahwa informan ingin menciptakan dampak yang lebih besar, sehingga melaporkan kematian tanpa memeriksa sertifikat kematian. Hamyong dan Yurai setuju dengan penjelasan tersebut. Selanjutnya Yurai bertanya mengapa In-ha belum kembali, dan dia menyatakan rencananya untuk menyelesaikan masalah dengan Sung Cha-ok. Setelah memverifikasi sertifikat kematian, In-ha mengirimi mereka SMS bahwa sertifikatnya tidak ada masalah dan tidak perlu diverifikasi. Hamyong curiga dengan In-ha karena dia teringat dulu waktu tidak diterima mendaftar di MSc dia berbohong. Dalpo bergegas menemui In-ha dan tidak menghiraukan Yurai yang serak. In-ha yang sudah memverifikasi sertifikat kematian korban palsu ingin menutupinya dari Hamyong, mengingat Hamyong ingin membalaskan dendamnya. Ketika In-ha ingin menyobek salinan sertifikat itu, tiba-tiba Hamyong keluar dari kantor polisi dan melihat In-ha yang panik dan langsung mengejar In-ha. Hamyong menanyakan keakuratan sertifikatnya dan In-ha menyatakan sertifikat itu palsu. Hamyong yang kesal pada kenyataannya menyuruh In-ha untuk menutup mulut agar Cha-ok dipecat sebagai reporter. Hamyong pergi meninggalkan In-ha. Sekembalinya Hamyong ke rumahnya, tiba-tiba ada Gongpil dan Dalpeng yang sedang menunggunya. Gongpil dan Dalpeng sangat khawatir dengan keadaan Hamyong karena tinggal sendiri dan meninggalkan Shal untuknya. Gongpil berkata tidak akan mencabut surat adopsinya dan pergi meninggalkannya. Hamyong sedih mengingatnya sambil mendekap Shal pemberian Gongpil. Gyodong menanyakan keakuratan berita. Yurai dan Hamyong tak mempermasalahkannya dan menyuruh Yurai yang menyiarkannya. Namun Yurai menyerahkan kasus itu pada Hamyong mengingat dia yang lebih berhak atas berita itu. Hamyong menyanggupinya. Keesokan paginya semua reporter berangkat menuju lokasi untuk siaran. Pendemo mengharapkan permintaan maaf dari Cha-ok. Sesampainya Cha-ok di sana, seluruh wartawan dan pendemo mengerumuninya. Hamyong mengingat kejadian 13 tahun lalu sama persis dengan keadaan Cha-ok sekarang, hingga ada yang melemparkan telur padanya. Hamyong yang melihatnya goyah, bercampur kesal karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya Hamyong mengambil surat kematian korban dan menyatakan pendapatnya karena ada kejanggalan pada semua informan, seolah-olah semua telah disetting oleh Tuan Jo. Seluruh wartawan dan pendemo kebingungan mendengarnya. Akhirnya pemilik bus mengakuinya bahwa dia telah memanipulasi semuanya. Karena kesal, bisnisnya hancur karena kasus itu dan pergi meninggalkan mereka. Cha-ok mempertanyakan maksud Hamyong karena dia menyelamatkannya. Hamyong mengatakan seharusnya 13 tahun lalu Cha-ok jujur karena itu adalah tugas dari seorang reporter. Cha-ok
bebal dengan kejadian itu, tidak mengakui apa yang dia perbuat pada Hamyung, dan menyatakan mundur secara live dari jabatan untuk menarik simpati dari penonton. Hamyung mengunjungi Jaemyung dan menceritakan apa yang telah terjadi. Jaemyung senang mendengarnya karena Hamyung jujur tak seperti Chaok yang berbohong pada media. Hamyung mendapatkan kebenaran itu dari Inha dan ingin meminta maaf padanya. Jaemyung sambil tersenyum menyuruh Hamyung untuk bilang langsung padanya. Bumjo mengajak Inha makan malam bersamanya karena Bumjo ulang tahun. Inha menerimanya. Bumjo senang karena Bumjo tahu Hamyung sudah tak berhubungan lagi dengan Inha. Hamyung menghubungi Inha untuk meminta maaf. Namun Bumjo yang mengangkat telepon Hamyung karena Inha sedang ke toilet. Bumjo ingin mengatakan sesuatu pada Inha dan tidak menutup telepon dari Hamyung. Sesampainya Inha di mejanya, Bumjo mengatakan kebenaran yang mengirim SMS padanya dan ingin Inha menjadi pacarnya. Inha mau karena itu untuk melupakan Hamyung. Namun Inha jegukan menandakan dia menolaknya. Hamyung yang mendengar percakapan itu menutup teleponnya. Inha yang sudah mengetahui kalau Bumjo yang mengirim SMS mengambil ponsel Chaok yang sudah diberikan Bumjo padanya. Karena Inha penasaran hubungan Chaok dengan Sora. Ada kejadian di toko Sora hari itu. Santa sewaan dari Sora ketahuan mencuri tas dan Sora menindaknya. Di kantor polisi mereka bertemu. Tiba-tiba Santa yang ketahuan mencuri melarikan diri. Inha yang melihatnya melemparnya sepatu. Santa langsung menghampiri Inha. Hamyung langsung menerjang Santa itu hingga terjatuh dan tertangkap dan langsung menanyakan keadaan Inha. Hamyung melihat Santa itu dibawa masuk oleh polisi dan melihat anaknya yang sedang menangis melihat ayahnya. Kemudian mereka bertemu Chansu. Chansu ingin menutupi hal tersebut, namun mereka tidak mau dan ingin mendapatkan kasusnya. Kemudian Chansu bercerita bahwa Santa melihat anaknya dibully karena tas buluknya, sehingga Santa itu memberikan tasnya dengan kedok memberinya gratis. Mereka menyayangkan karena hanya tas. Chansu mengatakan tas itu sangat mahal sekali sehingga Santa nekat. Bumjo yang tahu tas mahal itu dari ibunya tak mau tas itu yang disalahkan, melainkan ayahnya yang harus disalahkan. Chansu malah menyalahkan tas adalah penyebab utamanya. Ketika mereka menanyakan tas itu dijual di mana, Chansu mengatakan hanya di mall Bumjo. Mereka semua kaget mendengarnya. Di ruang wartawan mereka membahas tas itu. Bumjo sangat kesal karena pembahasannya ada pada tas yang Bumjo jual. Kemudian Bumjo keluar karena Inha juga mendukung Hamyung dan Yurai dan menyuruh Inha melakukan wawancara di toko Bumjo. Chansu mengajak Hamyung untuk minum karena Chansu kena hukuman dari kantornya. Hamyung mau menemaninya dan minum terlalu banyak karena Hamyung merasa sangat bersalah pada kakaknya sehingga dia mabuk dan Chansu menggendongnya pulang. Karena Chansu tidak tahu arah pulang, Hamyung dalam keadaan mabuk maka dia refleks memberikan alamat rumah yang lama. Gongpil dan Dalpeng menanyakan mengapa sampai dia mabuk. Chansu menjelaskan alasannya. Hamyung melihat Inha dalam mimpinya dan menyuruh Inha untuk tidak meninggalkannya. Pagi harinya Hamyung melihat Chansu berada di dekatnya. Dalpeng menyuruh Hamyung untuk sarapan agar tidak mabuk lagi. Akhirnya mereka sarapan. Setelah Hamyung, Inha dan Chansu berangkat kantor, tiba-tiba istri Chansu menelpon dan bersujud karena tidak pulang di hari Natal dan berlutut meminta maaf padanya bahwa dia menginap di rumah Hamyung. Di dalam lift, Hamyung meminta maaf pada Inha mengenai surat kematian itu sehingga dia di luar kendali. Inha memaafkannya. Sekembalinya di kantor polisi, Chansu iba pada anak Santa dan mengatakan Sora terlalu kejam. Hamyung menanyakan detailnya. Tiba-tiba Gyodong menghubungi Hamyung untuk meliput mall Bumjo. Hamyung langsung menuju lokasi sesuai arahan Gyodong. Bumjo menahan Hamyung untuk tidak memojokkan ibunya sambil melihat Hamyung mewawancarai karyawannya. Karena Bumjo kesal, terjadilah perdebatan di antara Hamyung dan Bumjo. Inha melerai mereka dan menyalahkan Hamyung karena tidak mengkonfirmasi pada ibu Bumjo langsung. Hamyung kaget mendengar Inha dan pergi meninggalkan mereka. Hamyung yang kesal hampir membuang kancing yang dia berikan pada Inha. Bumjo berterima kasih pada Inha karena telah membelanya. Inha mengatakan jangan salah paham mendengarnya dan film pun berakhir. Ditunggu next videonya. Salam, annyeonghaseyo.